Sang pendeta secara tidak sengaja menemukan. Tangannya begitu menyentuh sinar matahari. Seolah-olah terbakar oleh api besar, mengeluarkan asap. Maka ia menggoreskan telapak tangannya dengan salib. Diam-diam menuangkan darahnya ke dalam anggur. Lalu menuangkan anggur itu ke dalam cawan suci. Kemudian setiap hari memberikannya kepada para pengikutnya untuk diminum. Seiring berjalannya waktu, awalnya sudah menjadi nenek yang sekarat, kembali muda menjadi wanita muda yang cantik. Gadis yang telah duduk di kursi roda selama lebih dari 10 tahun. Juga secara ajaib mendapatkan kembali kemampuan untuk berjalan. Namun, yang tidak pernah terpikirkan oleh sang pendeta adalah guru wanita, Sarah, yang sudah hamil. Pada hari itu datang untuk pemeriksaan prenatal rutin. Namun, ia menemukan bahwa anak di dalam perutnya tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Dokter awalnya mengira Sarah mungkin mengalami keguguran. Namun, bayi di dalam perut Sarah sudah berusia 6 bulan. Jika itu adalah keguguran yang tidak terduga, bagaimana mungkin dia tidak menyadari sama sekali? Ini membuat dokter juga merasa bingung. Jadi, Sarah segera pergi ke rumah sakit besar yang lengkap peralatannya. Setelah menjalani pemeriksaan prenatal yang menyeluruh, tidak hanya tidak menemukan penyebab keguguran yang tidak terduga. Dokter bahkan tidak percaya apakah dia benar-benar pernah hamil. Saya tidak melihat ada bukti yang pernah kamu ragukan. Saya memang pernah hamil. Tes darah dan tubuhmu menunjukkan tidak ada. Saya rasa mungkin kita harus mengatur agar kamu berbicara dengan orang dari Departemen Konseling Psikologis kami. Apakah semua ini hanya ilusi dia? Sejak saat itu, Sarah terjebak dalam keraguan diri yang mendalam. Sementara itu, seorang pria berjanggut yang sedang berhenti minum masuk ke supermarket. Setelah menatap minuman di lemari es untuk waktu yang lama, dia akhirnya menahan keinginannya. Dengan tegas, dia berbalik dan meninggalkan supermarket. Dia berbalik dan pergi ke tempat tinggal pendeta untuk mencari nasihat. Hasilnya sangat mengejutkannya adalah, beberapa waktu lalu, pendeta yang mati setelah memakan racun tikus dan hidup kembali. Karena hasratnya akan darah sudah mencapai tingkat kegilaan. Mencium bau darah manusia dari tubuhnya. Beberapa orang yang kehilangan kendali memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Hingga saat itu, si berjanggut baru menyadari ada yang tidak beres. Saat dia berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pendeta, terjadi kecelakaan yang membuat belakang kepalanya terbentur sudut meja. Dan pendeta